Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-thayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini kita dapat berjumpa bersama meneruskan kajian kitab Sulamut Taufik. Kemarin kita sampai mandi wajib nggih? Napa syarat thaharah nggih? Syarat thaharah. Sebelum masuk ke syarat thaharah, kita review ulang tentang istijmar. Istijmar. Istijmar menika cara bersuci dari sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Lah gadah proyektor Mas mriki. Ajeng betul ati supi. Susu. Kemarin keluar sesuatu yang keluar dari kemaluan wajib disucikan. Yajibul istinja min kulli rabbin kharijin minas sabilain. Wajib bersuci dari setiap benda basah yang keluar dari dua jalur, kubul dan dubur. Dengan cara yang pertama bil ghusli atau bil ma', dengan air sampai tempat keluarnya itu bersih. Opsi kedua, dan opsi ini cuma boleh dipraktekan dari sesuatu yang keluar dari kemaluan. Maksudnya, Ustaz, sesuatu yang keluar dari kemaluan itu kan najis. Apakah opsi ini bisa kita praktekkan juga ketika kita mendapati najis selain yang keluar dari kemaluan? Contoh di lantai ada najis. Bisa gak kita melakukan opsi istijmar ini? Ya, opsi istijmar ini adalah dengan mengusap. Makanya dikatakan di sini au yamsahahu salasa masahatin. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya najis itu hanya bisa dihilangkan dengan media air. Tapi dalam kondisi ini bisa dengan mengusap.
hanya kondisi ini. Mengusap itu menggunakan metode yang namanya biasa disebut istijmar. Ini memiliki beberapa syarat-syarat. Syarat-syarat di sini kita bagi menjadi 3. Pertama, syarat usapan. Yang kedua, syarat media yang digunakan untuk mengusap. Yang ketiga, syarat objek yang diusap. Jadi ini pengecualian dalam toharoh yang secara basic wajib menggunakan air. Maka di sini syarat media yang digunakan untuk mengusap najis yang keluar dari 2 jalur tadi. Yang pertama kemarin qali' bisa mengangkat najis tersebut. Qali' itu berarti masuk ke syarat media usap, media yang digunakan untuk mengusap. Yang kedua, media yang digunakan untuk mengusap harus tahir, suci. Yang ketiga, jamid, benda padat. Dan yang keempat, ghairu muhtaram, bukan barang yang dihormati. Nah, ini syarat yang merujuk kepada media yang digunakan untuk mengusap. Kalau syarat usapannya disebutkan oleh mu'alif di pertama, yaitu yamsahahu thalatha masahatin au aktsara ila an yanqal mahal. Jadi kalimat itu menunjukkan syarat tata cara mengusapnya. Yang sebelumnya kita sudah sebut tadi, syarat media yang digunakan untuk mengusap. Syarat usapannya harus minimal 3 kali. Walaupun ketika 1 kali diusap sudah ngangkat najisnya, maka wajib sampai 3 kali. Kalau 3 kali belum hilang najisnya, maka harus ditambah. Sampai kapan? Sampai najisnya benar-benar hilang. Itu syarat usapannya. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah syarat objek atau najis yang diusap. Tidak semua yang keluar dari 2 jalur boleh menggunakan metode ini. Jadi syarat najisnya harus yang pertama tidak berpindah. Kalau najisnya keluar dari lubang kemaluan terus nyiprat contoh ke pakaian ataupun ke paha, nah, itu tidak boleh menggunakan metode usap. Jadi wajib najis objeknya itu masih di tempat keluar. Yang kedua, syarat objeknya adalah belum mengering. Jadi kalau sudah mengering tidak boleh menggunakan metode usap. Jadi metode ini istijmar hanya bisa diterapkan terhadap najis yang keluar dari lubang kemaluan. Kalau najis di selain ini tidak boleh menggunakan metode istijmar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang kemarin ingin saya jelaskan lebih detail, syarat toharoh. Qala al-mu'arrif rahimahullah, faslun fi syurutit toharoh wa arkanit tayammum. Syarat, jadi toharoh itu memiliki syarat yang harus terpenuhi sehingga toharoh tersebut sah atau najisnya benar-benar hilang. Yang pertama adalah al-Islam, karena toharoh itu ibadah dan ibadah tidak diterima kecuali dari orang yang sudah masuk Islam. Yang kedua tamyiz, ibadah itu
tidak sah dalam hal ini toharoh kecuali oleh orang-orang yang sudah, anak-anak yang sudah minimal tamyiz. Jadi tidak sah wudunya bayi. Syaratut toharoh al-islamu wa tamyiz. Yang ketiga wa adamul mani'i min wusulil ma' ilal maghsul. Adamul mani', tidak ada penghalang, min wusulil ma', dari sampainya air, ilal maghsul, kepada objek yang ingin disucikan atau dibasuh. Seperti kemarin kutek, cat dan lain sebagainya. Selanjutnya wassayalan, airnya harus mengalir. Ya. Airnya harus mengalir. Kalau dengan semprotan sakit boten? Wudu dengan semprotan. Kan ada itu yang di travel umroh nih loh. Wudu dengan spray. Bisa kalau nyemprotnya banyak, serot sampai airnya itu mengalir. Setelah itu baru diratakan, boleh. Tapi kalau semprotan pertama, kedua, tiga, airnya masih cuma seperti embun di muka, itu tidak bisa, tidak dikatakan mengalir, sehingga syarat toharohnya belum terpenuhi. Karena kalau pakai sprayer itu harus nyemprotnya berkali-kali sampai ngecembeng dan mengalir. Jadi bisa dengan spray, tapi dengan semprotan yang banyak sehingga airnya mengalir. Selanjutnya harus dengan air yang sifatnya mutahhir. Karena air dibagi menjadi 3 jenis suci. Yang pertama suci mensucikan, yang kedua suci tapi tidak mensucikan, dan yang ketiga air yang najis. Maka dikatakan wa an yakunal ma'u mutahhiran. Jadi syarat toharoh ada Islam 1, tamyiz 2, yang ketiga adamul mani' min wusulil ma'i ilal maghsul, yang keempat wassayalan, mengalir, yang kelima dengan air yang mensucikan. Jadi ada 5 syarat toharoh. Sebelum wudu, sebelum mandi harus dipastikan syarat-syarat ini terpenuhi dulu. Lalu penjelasan tentang wa an yakunal ma'u mutahhiran. Ini pembagian kondisi air dalam toharoh. Jadi dalam Sulamut Taufik, Syekh membagi kondisi air menjadi 2 bagian, 2 jenis. Air yang pertama banyak dan yang kedua sedikit. Banyak juga memiliki syarat. Di sini juga memiliki kategori lagi. Banyak tetapi sudah tercampur. Tercampur dengan apa? Yang pertama tercampur dengan sesuatu yang suci. Yang kedua tercampur dengan sesuatu yang najis. Jadi air ada banyak, ada sedikit. Yang banyak sudah tercampur nih. Tercampur dengan apa? Yang najis atau tercampur dengan yang suci. Ini memiliki hukum tersendiri-sendiri. Banyak terus tercampur dengan yang suci, dibagi jadi 2. Tercampur dengan yang suci itu, yang mencampuri air itu sesuatu yang dibutuhkan secara default oleh air tersebut, atau tercampur dengan yang suci tetapi secara default
air itu tidak membutuhkan hal tersebut. Normalnya tidak membutuhkan. Jadi air banyak tercampur dengan suci, tercampurnya dengan sesuatu yang default, tercampurnya dengan sesuatu yang tidak normal atau tidak default. Contoh tercampur dengan sesuatu yang normal dimiliki oleh air, seperti yang kemarin ketika air mengalir di aliran, kalau di sini airnya pripun Ustaz Burhan, dari PDAM. Kalau dari PDAM itu kan melewati peralon besi napa niku, peralon plastik. Di dalam peralon plastik itu biasanya ada lumut nama mboten. Nah, lumut itu najis atau tidak? Berarti ini kan air banyak dari PDAM. Tercampur mboten? Tercampur dengan yang bersih, dengan yang najis atau yang suci? Dengan yang suci. Tetapi tercampur dengan yang suci ini dengan sesuatu yang normal dimiliki air atau tidak normal? Lumut itu normal enggak ketika bercampur dengan air? Normal. Jadi ketika air banyak terus tercampur dengan yang suci dan yang mencampuri itu normal, berubah atau tidak berubah air tersebut, maka dua kondisi berubah atau tidak berubah ini suci semuanya, masih dalam kategori mutahhir. Kondisi kedua, air banyak, lalu air banyak tercampur dengan yang najis. Jadi kan air banyak tercampur dengan yang suci. Sekarang air banyak air banyak terus tercampur dengan suci dan yang mencampuri itu tidak dibutuhkan oleh air secara default. Air banyak terus ketumpahan parfum. Parfum itu suci napa mboten? Suci. Secara default apakah dibutuhkan oleh air? Secara normal tidak. Maka kondisinya dua, berubah dan tidak berubah. Kalau air banyak tercampur dengan yang suci dan yang mencampuri itu tidak dibutuhkan air, contoh parfum, contoh air mawar, atau contoh jus nopo jahe dan lain sebagainya, ketika berubah, ketika air banyak ini berubah, maka dia tidak dimasukkan dalam kategori mutahhir, nggak bisa digunakan bersuci. Kalau berubah, ini kecampurnya dengan sesuatu yang suci dan yang suci itu tidak dibutuhkan secara default oleh air tersebut. Kalau nggak berubah gimana? Kalau nggak berubah tetap mutahhir. Jadi air banyak dan tercampur dengan yang suci itu ada empat jenis. Yang pertama, kecampur dengan yang suci dan dia dibutuhkan oleh air, berubah, maka dia tetap dibolehkan untuk bersuci. Yang kedua, air banyak kecampur dengan yang suci, yang mencampuri itu juga dibutuhkan oleh air dan airnya tidak berubah, tetap suci. Yang ketiga, air banyak tercampur dengan yang suci, yang mencampuri itu tidak dibutuhkan secara default oleh air dan airnya berubah, maka ini tidak boleh digunakan. Yang nomor tiga ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air banyak tercampur dengan sesuatu yang suci, yang mencampuri itu tidak default, lalu airnya tidak berubah, maka yang kondisi keempat ini boleh digunakan untuk bersuci. Jadi ada 4 kondisi air banyak yang tercampur. Kondisi air banyak yang kedua, tadi kan tercampur dengan yang suci.
Sekarang tercampur dengan yang najis. Kalau air banyak tercampur dengan yang najis, dia berubah, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air banyak tercampur dengan najis dan air itu berubah, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jelas. Air banyak tercampur dengan yang najis, kondisi kedua, tetapi airnya tidak berubah, maka boleh digunakan untuk bersuci. Loh, kan tercampur dengan najis, iya, tapi airnya nggak berubah dan dia banyak. Jadi ada 6 kondisi air banyak. Ya, 5 boleh, 1 nggak boleh. 4 boleh, 2 tidak boleh. Lalu makanya dikatakan di sini wa an yakunal ma'u mutahhiran. Ya. Syaratnya adalah air yang digunakan harus suci dan mensucikan. Apa penjelasannya? Bi an la yuslabasmuhu bi mukhalatati tahirin. Air itu tidak kehilangan esensinya ketika tercampuri dengan sesuatu yang suci. Yastaghnil ma'u anhu. Yang benda suci itu tidak diperlukan secara default oleh air tersebut. Jadi dari narasi ini kita pecah tadi. Jadi kalau dari narasi ini kan kalau air banyak ya, harus tidak boleh, kalau dia tercampur maka tidak boleh kehilangan esensi standarnya. La yuslab ismahu bi mukhalati tahirin. Pertanyaannya, kalau tercampur dengan tohir tetapi dia bimukholatoti najis bagaimana? Atau bi an la yuslab. Kalau yuslab bagaimana? Kalau kehilangan esensinya bagaimana? Esensi namanya. Atau tercampur dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan secara default, maka terbagi jadi dari yang saya buatkan bagan tadi. Insya Allah nanti saya kirim bagannya. Yang kedua, air yang banyak wa an la yataghayyar binajis walau taghayyuran yasiron. Air yang banyak itu tidak boleh berubah ketika bercampur dengan najis, tidak boleh berubah. Logikanya kalau nggak berubah gimana? Kalau nggak berubah berarti boleh, ya nggak boleh kalau berubah seperti itu. Maka tadi ada 2 kategori ketika air yang banyak tercampur dengan sesuatu yang najis. Lalu pembagian kondisi air yang kedua. Wa in kanal ma'u dunal qullataini, kalau airnya kurang dari 2 kullah, atau maksudnya airnya itu sedikit, maka zida, ditambahi syaratnya. Kita bagi jadi 2 kondisi air sedikit. Air yang sedikit dan dia tercampur. Air yang sedikit tercampur dengan najis. Kalau air yang sedikit tercampur dengan najis, bagaimana hukumnya? Ada air dalam gelas, terus kejatuhan
bangkai semut. Boleh nggak kita minum? Bangkai semut niku najis napa mboten? Semua bangkai itu najis. Kaidahnya semua bangkai itu najis kecuali hewan laut. Sekarang semut niku hewan laut napa mboten? Gitu? Gimana? Kaidahnya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya bangkai semut itu enggak najis? Enggak ada. Berarti kita minum air yang ada semut ngambangnya itu najis enggak airnya? Kaidahnya jelas, semua bangkai najis kecuali bangkai hewan laut. Kaidah yang ma'ruf itu. Ya. Jadi bangkai, bapak-bapak ibu sekalian, jemaah pengajian, dibagi jadi dua. Najis? Najis yang termaafkan dan najis yang tidak bisa ditolerir. Jadi ada najis yang bisa ditoleransi, tetap najis itu. Tetapi ada juga najis yang tidak bisa ditoleransi. Darah, najis mboten. Salat kalau ada najisnya sah apa mboten? Enggak sah. Wong jerawatnya meletus, keluar darahnya, berdarah, darah najis, sah apa enggak sholatnya? Nah, dilihat najis itu ditolerir atau tidak. Nah, maka air yang sedikit ketika tercampur dengan najis harus kita lihat najisnya, apakah najisnya itu termaafkan atau ditolerir, atau najisnya tidak termaafkan. Kalau najisnya tidak termaafkan, maka air yang sedikit itu mutlak jadi najis. Tapi kalau air yang sedikit tercampur dengan najis yang ditolerir, maka walaupun air sedikit itu kena najis, tetap boleh digunakan untuk toharoh. Apa saja najis-najis yang bisa ditoleransi? Darah yang sedikit, yang tidak sampai kotos-kotos, ya. Percikan air kencing yang tidak terlihat oleh mata, tidak bisa dititeni. Air kan kalau kita melihat gerojokan air, kalau kita ke curug gitu kan, air terjun, itu ketika air jatuh itu kan ada kabut-kabut, itu kan air ini. Kencing itu sebenarnya juga memiliki seperti itu juga, cipratan yang tidak bisa ditangkap oleh mata. Nah, itu adalah najis yang ditoleransi oleh syariat. Jadi kondisi pertama dari air yang sedikit adalah tercampur. Tercampurnya terbagi jadi dua tadi. Tercampur najis yang ditolerir dan tercampur najis yang tidak ditolerir. Yang kedua, air sedikit tetapi dia bekas. Disebutkan di sini bekas, ustu'mila. Kan dikatakan wa in kana al-ma'u dunal qullataini zida. Yang pertama bi an la yulaqihi najisun ghairu ma'fuwin anhu. Tidak tercampur, tidak kena najis yang tidak termaafkan. Logikanya kalau tercampur tetapi dengan najis yang termaafkan, maka boleh tetap mutahhir. Jadi memahami teks apapun itu, kitab apapun itu harus tidak bisa teksnya, jadi ada mafhumnya juga, ada logika yang dibangun di belakang teks. Yang kedua, wa an la
walastu'mila. Ustu'mila itu kan bekas dipakai. Di air yang sedikit ini tidak bekas dipakai. Bekas dipakai apa? Fi raf'i hadatsin au izalati najis au izalati najasin. Jadi air yang sedikit bekas dipakai toharoh itu nggak boleh digunakan untuk toharoh. Air yang sedikit bekas digunakan untuk wudu. Boleh atau tidak digunakan untuk wudu kembali? Tergantung. Air bekas wudu boleh nggak digunakan untuk wudu kembali? Airnya sedikit nih, terus wudu gantian dengan air yang ada, boleh atau tidak? Tergantung wudunya. Wudunya itu untuk raf'ul hadas atau tidak? Apakah ada wudu yang tidak untuk raf'ul hadas, tidak untuk mengangkat hadas? Ada enten apa mboten? Wudu tetapi bukan untuk mengangkat hadas. Apakah ada kategori wudu yang seperti itu? Ribon? Wudu sunnah. Contoh, kita sholat duhur wudu karena sebelumnya kita memiliki hadas, lalu sampai asar belum batal, sampai sholat asar kita wudu yang untuk sholat duhur tadi dereng batal. Berarti kita punya hadas atau tidak? Nggak punya. Boleh wudu lagi atau tidak? Boleh, sunnah. Wudu yang untuk sholat asar ini, itu apakah wudu yang digunakan untuk mengangkat hadas? Tidak. Maka air bekas wudu sholat asar tidak termasuk kategori ini. Boleh digunakan untuk wudu kembali. Karena di sini bukan wala ustu'mila fil wudu, tetapi wala ustu'mila fi raf'i hadas. Yang jadi titik tolak ukurnya itu airnya itu buat ngangkat hadas atau tidak. Bukan air bekas wudu atau air bekas mandi. Au izalati najas, atau untuk menghilangkan najis. Kita punya apa nih? Contoh gelas yang bekas apa nih? Yang biar bekas susu. Gelas bekas susu. Terus kita bersihkan dengan cara mencelupkan gelas itu ke dalam ember cat dekolit yang besar. Air dalam ember tersebut bekas atau tidak? Jadinya kalau kita mencelupkan gelas bekas untuk membersihkan bekas susu tadi, gelas bekas susu tadi, bekas membersihkan gelas yang ada bekas susunya. Bolehkah kita wudu dari air yang ada dalam ember tadi? Boleh, kalau nggak berubah. Tapi kalau bekas susu kan sangat sedikit nih, nggak bakal berubah itu airnya. Kenapa boleh? Karena air yang tadi itu bukan untuk izalatun najas, tidak untuk menghilangkan najis. Jadi yang
yang tidak boleh adalah air bekas menghilangkan najis. Kalau air bekas menghilangkan kotoran yang itu tidak najis, maka boleh digunakan untuk bersuci toharoh. Ya. Dan jadi air bekas dibagi jadi dua. Kalau bekasnya untuk toharoh, raf'ul hadas atau izalatun najas, maka tidak boleh dipakai, walaupun tidak berubah airnya. Kalau bekasnya selain untuk toharoh, maka boleh dipakai. Jadi dari paragraf ini terbagi-bagi nanti detailnya. Kita sudah selesai dari wudu, mandi, dan syarat-syarat toharoh. Ya. Wudu dan mandi dengan media wasilah air. Kalau airnya nggak ada pripun, maka dikatakan waman lam yajidil ma, barang siapa yang tidak menemukan air untuk toharoh atau untuk raf'ul hadath, mandi dan tayamum, atau kana yadurru al-ma'u, atau air itu bisa memberikan dampak bahaya bagi orang yang memakainya, maka tayammama, orang tersebut disyariatkan untuk tayamum. Ya. Jadi tayamum itu sebagai ganti wudu dan juga ganti mandi besar, mandi junub. Jadi syarat tayamum ada dua kalau dari sini. Dari perkataan beliau seakan-akan syarat tayamum itu dua. Pertama, enggak nemu air, lam yajidil ma, atau syarat kedua, air bisa berdampak bahaya bagi dirinya, entah sakit apapun itu, alergi air atau demam yang ketika kena air bisa tambah parah. Dan itu harus dari rekomendasi dokter, tidak boleh dengan ketakutan yang didasarkan atas spekulasi diri sendiri. Demam sedikit terus gara-gara manja, oh saya demam sakit, terus tayamum, buatan bareng. Harus atas rekomendasi dokter yang adil, yang bisa dipercaya. Lalu tayamumnya dilakukan setelah memastikan tiga hal. Setelah memastikan tiga hal, maka dikatakan ba'da atau tayammama ba'da, bertayamum setelah, dalam tanda kurung, memastikan dukhulil waqti, masuk waktu sholat. Mau sholat duhur dan dia sakit, contoh, tidak bisa menggunakan air, tetapi tayamumnya jam 11, belum masuk waktu, maka tidak sah. Jadi tayamum itu nggak bisa sebelum waktu masuk sholat, harus dipastikan tayamumnya setelah masuk waktu sholat. Ini yang jarang diketahui, ba'da dukhulil waqti. Yang kedua, wazawalin najasah, setelah dipastikan najis tidak ada di anggota tubuh. Setelah tidak dipastikan tidak ada najis yang berada di anggota tubuh. Contoh, Ustaz, gimana kalau kondisinya seperti ini? Dia tayamum gara-gara tidak ada air, tetapi di badannya ada najis.
Sedangkan najis tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Ya toh? Najis kan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Kecuali tadi yang saya sebut, yang kita bahas di awal tadi, istijmar. Yang keluar dari kemaluan. Gimana ini kondisinya kalau seperti ini? Tayamum gara-gara nggak ada air, tetapi di atas badannya ada najis, dan najis itu nggak bisa disesuaikan kecuali dengan air. Maka ada dua pendapat dalam mazhab. Pertama, dia tetap tayamum kalau sholat, nanti ganti, sholatnya harus diganti. Ya. Jadi untuk ihtiroman lil waqt, seperti orang yang sholat di atas pesawat. Orang yang sholat di atas pesawat karena tidak menghadap kiblat. Pendapat yang kedua, nggak usah tayamum, langsung sholat. Tetapi juga harus diganti. Dua keadaan itu diganti. Karena dalam mazhab Syafi'i, adanya najis itu menjadikan seseorang sholatnya tidak sah. Tapi sudah masuk waktu sholat, gimana caranya? Najisnya nggak bisa hilang, ya. Sedangkan syarat untuk tayamum adalah hilangnya najis. Maka ada dua opsi, boleh tayamum sholat atau tanpa tayamum sholat. Dan ketika nanti sudah kondisi normal, mengganti, mengqadha sholat yang dilakukan dengan tata cara seperti itu tadi. Jadi apapun alasannya nggak boleh meninggalkan sholat. Intinya itu. Makanya di sini harus memastikan ba'da dukhulil waqti wa zawalin najasah. Maka sebelum tayamum harus dicek dulu kondisi tubuh kita, ada najis atau tidak, ada darah atau tidak, ada bekas kencing atau tidak. Tidak serta-merta langsung tayamum. Apalagi ketika safar contoh, tidak ada air yang mencukupi, maka harus dicek dan cross check dulu kondisi badan kita itu ada najis apa tidak. Yang ketiga, ma'rifatil kiblah, harus tahu arah kiblatnya dulu. Harus tahu arah kiblat. Sedang safar, turun dari bis, turun dari mobil, nggak ada air, ya. Dia tahu sudah masuk waktu sholat, dia sudah cross check di badannya tidak ada najis yang nempel, ya. Tapi dia langsung tayamum, belum tahu arah kiblatnya mana, karena turunnya tidak di musola atau masjid, maka tayamumnya yang tadi dilakukan tidak sah. Harus memastikan arah kiblatnya dulu, istihad dulu kemana arah kiblat. Jadi tiga ini harus dipastikan sebelum kita bertayamum. Maka dikatakan tayammama ba'da dukhulil waqti wa zawalin najasah, atau hilangnya najasah, wa ma'rifatil kiblah, dan setelah mengetahui arah kiblat. Lalu dikatakan biturabin khalisin tahurin lahu hubar. Sekarang kita berbicara tentang media yang digunakan untuk bertayamum. Setelah memastikan tadi syarat-syaratnya terpenuhi, nggak ada air atau sakit, memastikan masuk waktu, hilangnya najis, tahu arah kiblat, media yang digunakan harus biturabin khalisin, dengan menggunakan debu khalis murni, tohur debunya suci, lahu hubar. Turab itu pasir atau ya debu. Hubar itu bleduk. Bleduk sama debu sami mboten nggih? Turab itu apa ya? Tanah atau pasir.
Boleh tanah, boleh pasir. Tapi tanah atau pasir itu harus yang memiliki beleduk atau debu. Contoh kalau tumpukan pasir setelah turun hujan, itu kan basah itu, pasirnya itu jadi hitam. Boleh nggak kita bertayamum dengan itu? Nggak ada debunya. Yang seringkali dipraktekkan dan itu salah, itu asal menepuk tangan ke objek manapun itu, nepuk tangan ke meja, nepuk tangan ke dinding, padahal dindingnya keramik, nggak ada debunya, maka nggak sah tayamumnya. Harus diperhatikan ada debu. Tahu debu nggih? Kalau lantai yang tidak disapu seharian penuh itu kan ada debu yang sangat tipis, nah itu namanya debu. Harus ada itunya. Kalau asal nempel apalagi ke kaca, di bis contoh, nempel ke sofa di depannya itu, tek gitu. Nggak ada debunya itu. Di rumah sakit, asal di tembok, nggak ada debunya. Rumah sakit pasti steril, bersih. Nempel di kasur, nggak ada debunya. Jadi harus bisa dipastikan ya ada yang nempel di tangan kita itu ada debu. Jadi harus dengan biturabin kholis. Kholis itu murni, nggak boleh tercampur dengan yang lain. Kalau tepung gimana? Tepung bukan debu. Kalau debunya tercampur dengan tepung, nggak boleh juga. Tahur tidak najis. Lahu gubar, yang penting itu lahu gubar tadi, dan tidak boleh tercampur dengan yang lain. Ustaz, ini semennya sudah terbuka sejak 5 hari, mesti ada debunya. Saya pakai buat tayamum, tercampur tapi dengan semen, tidak sah tayamumnya. Ada kapur, ini pasti ada debunya, sudah terbuka selama 5 hari, nggak bisa juga karena tercampur. Jadi harus debu murni. Lalu selanjutnya rukun tayamum. Rukun tayamum dikatakan di sini fil wajhi wal yadain. Objek yang diusap ada 2, wajah dan 2 tangan. 2 tangan sampai telapak saja atau sampai siku? Sampai siku. Karena kemarin saya tanya jamaah kajian juga sampai mana? Ada yang mengatakan sampai kedua tangan gitu. Ada yang mengatakan sampai siku. Jadi yang betul adalah sampai siku, seperti wudu, seperti rukun wudu. Wajah dan juga sampai siku. 2 rukun. Baru 2. Lalu dikatakan yurattibuhuma, syarat rukun ketiga, tertib, nggak boleh dibalik, harus wajah baru siku, tertib. Yang keempat, rukun yang keempat, bidorbataini, harus dengan 2 tepukan. Maksudnya gimana? 2 tepuk mengambil debu. Kita ngambil debu sekali, lalu ngusap muka. Wah, jek ono debu nih sisan tangan. Tidak sah. Walaupun masih ada sisa debunya. Karena 2 tepukan mengambil debu itu rukun. Jadi bidorbata ini itu termasuk rukun, harus dengan 2 kali mengambil. Yang kelima, biniyah, dengan niat. Ya. Niatnya kapan dan sampai kapan?
Jadi tayamum ini harus ketika niat harus fokus niatnya kapan dan sampai kapan. Dalam hati itu niatnya kapan, sampai kapan, dan bagaimana niatnya. Pertama, bagaimana niatnya? Niatnya istibahati fardhis shalah. Dengan niat istibahah. Apa itu niat istibahah? Kalau kita wudu niatnya untuk apa? Mengangkat hadas kecil. Ketika mandi junub niatnya untuk apa? Mengangkat hadas besar. Mengangkat hadas. Ketika tayamum tidak boleh niatnya untuk mengangkat hadas. Karena tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas. Tetapi rukhsah, keringanan yang diberikan syariat agar kita diperbolehkan untuk sholat walaupun memiliki hadas. Oke. Jadi bagaimana niatnya? Niatnya saya tayamum agar saya dibolehkan sholat. Istibahah itu namanya itu. Mubah itu namanya apa? Apa arti dari mubah? Boleh. Istibahah dari kata mubah. Jadi niatnya bukan saya tayamum agar hadas saya hilang, enggak. Ya, jadi agar istibahah, agar boleh melakukan fardu sholat fardu. Sejak kapan niat itu dalam hati dan sampai kapan? Dikatakan di sini ma'an naqli. Sejak kita memindahkan, berbarengan dengan memindahkan debu. Ketika ngambil debu, pas mindahkan, ini sudah niat. Ma'an naqli, memindahkan debu dari tempat asal mau ke muka. Jadi sejak kapan niat itu harus ada dalam hati? Sejak memindahkan. Sampai kapan? Wa mashi awwalil wajhi. Niat itu harus ada dalam hati sampai kita membasuh awal wajah. Jadi niat plek. Dalam madzhab Syafi'i seperti itu. Jadi di sini ada 5 rukun. Tadi saya bilang ada 6 rukun. Satunya lagi apa? Satunya lagi adalah memindahkan. Memindahkan debu. Itu termasuk rukun. Apakah ada orang tayamum tapi tidak memindahkan debu? Bisa. Maksudnya, bisa nggak debu itu ke muka tapi tanpa dipindahkan? Sehingga tayamumnya tidak sah. Ada. Di Sudan, tempat dulu kami belajar, itu seringkali ada badai pasir, badai debu. Itu kan debu kan bertebangan. Wah, orano tidak ada air. Oh, badai debu, sekalian tayamum gini. Kan sudah kena debu itu. Nah, itu tidak sah. Jadi walaupun debunya berterbangan, harus kita seperti itu. Oh, nggak ada debu, yes. Sudah kena debu semua baru diusap, nggak sah. Jadi harus ada proses memindahkan. Makanya dikatakan ma'an naqli. Jadi naklun di situ juga termasuk rukun. Jadi kalau kita sebut dari awal, pertama tartib, pertama wajah, mengusap wajah dan tangan. Yang ketiga tertib. Yang keempat 2 tepukan.
masing-masing dari tangan dan muka dan tangan sendiri-sendiri. Yang kelima, niat. Bagaimana, sejak kapan, sampai kapan. Yang keenam, nakal. Nakal itu memindahkan. Jadi kurikulum di SD itu harus didetailkan lagi. Karena kalau ngajarinya tidak seperti ini, ya tayamumnya nggak sah. Atau wudhu, atau sholat. Ya, jadi tidak asal formalitas, yang penting ada kurikulum tayamum, wudhu, sholat. Tapi memang harus benar-benar dipastikan semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya terpenuhi sehingga yang diminta oleh syariat itu benar-benar sudah terrealisasikan. Kehilangan satu rukun saja atau satu syarat saja, berarti walaupun dia seakan-akan mengerjakan sholat, wudhu, dan tayamum, seperti tidak mengerjakan. Sehingga yang diminta oleh syariat belum terpenuhi. Selanjutnya, pembatal tayamum. Di sini nggak ada. Tapi bisa dipahami dari konteks paragraf. Ya, pembatal tayamum ya, yang semua yang membatalkan wudhu. Di nawaqidul wudhu kemarin juga membatalkan tayamum. Entah keluar sesuatu dari dua jalan, atau menyentuh kemaluan, atau menyenggol kulit lawan jenis, ataupun hilang akal, tidur, pingsan. Yang kedua, melihat air bagi yang sebab tayamumnya tidak ada air. Bagi yang sebab tayamumnya tidak ada air. Yang ketiga, hilangnya udzur. Udzur yang hilangnya sakit tadi, yang membuat dia tidak bisa menggunakan air karena suatu udzur halangan. Itu pembatal tayamum. Hal-hal yang diharamkan ketika memiliki hadas kecil dan hadas besar. Faslun fima yahrumu, hal-hal yang haram dilakukan bil hadath al asghar, ketika memiliki hadas kecil, wa ghairihi, atau hadas akbar. Wa man intaqada wudu'uhu, barang siapa yang batal wudunya. Batal wudu sama punya hadas kecil sama saja. Dua kalimat tetapi sama maksudnya. Haruma alaihi, haram baginya. As-sholat, sholat. Tawaf di Ka'bah. Wa hamlul mushaf, membawa mushaf. Membawa itu bukan cuma dengan tangan, itu memegang. Ya, maka dikatakan wa hamlul mushaf wa massuhu, membawa dan memegang. Terus membawa itu gimana? Contoh, saya nggak punya wudhu, tetapi dalam tas saya ada mushaf, haram dalam mazhab Syafi'i. Nggak punya wudhu, dalam tas saya ada Quran, mushaf, itu membawa. Kalau massun, memegang. Jadi dua hal tersebut haram, dosa dalam mazhab Syafi'i. Sekarang pertanyaan, mushaf itu yang bagaimana? Yang isinya Quran tok. Kalau ada terjemahannya itu mushaf bukan? Bukan. Kalau ada tafsirnya mushaf bukan? Bukan. Jadi yang diharamkan di sini mushaf. Mushaf definisi syariatnya yang dari pertama itu Al-Fatihah sampai akhirnya An-Nas, ditutupi dengan pembungkus gilaf. Itu namanya mushaf, yang isinya Quran tok. Tapi kalau sudah ada terjemah dan lain sebagainya, tafsir,
Itu bukan kategori mushaf. Walaupun dengan penghalang. Saat saya nggak punya wudhu, tapi saya mau membawa mushaf, terus tak paus tangan, gitu. Sama saja nggak boleh. Jadi membawa dan memegang nggak boleh, walaupun dengan penghalang. Kecuali bayi, ilas sobi lidirosah. Kecuali anak-anak yang belum tamyiz untuk belajar, niat belajar. Karena anak tadi kan syarat toharo apa? Tamyiz. Sedangkan contoh anak TK, anak PAUD gitu kan, ada yang belum tamyiz contoh. Tapi dia sudah ngaji Quran contoh. Maka itu pengecualian. Jadi ada berapa yang diharamkan bagi yang memiliki hadas kecil atau nggak punya wudhu? Sholat, tawaf, membawa mushaf, megang mushaf, 4. Lalu wa alal junub. Sekarang tadi kan hadas kecil, sekarang hadas besar. 4 tadi haram semua. Ditambah wa alal junubi hadhihi, maksudnya semua 4 tadi. Wa qiraatul Qur'an. 4 tadi haram bagi orang yang memiliki sedang junub plus membaca Quran, membaca walaupun dari hafalan, membaca Quran bagi orang yang junub haram. Jadi termasuk wanita haid, wanita nifas dalam mazhab Syafi'i. Membaca nggak boleh, batin boleh. Qiraatul Quran bisaut, maksudnya dengan suara. Batin boleh, batin dengan HP boleh, dengan HP keluar suaranya batin boleh, metu suara nih mboten larang. 4 tadi tambah qiraatul Quran dan juga muksul masjid, berdiam diri di dalam masjid. Orang junub nongkrong dalam masjid, boten parang, boten nangsal. Kalau lewat boleh nggak? Boleh. Kalau sekedar lewat boleh. Tapi kalau sampai i'tikaf nongkrong, duduk lama, tidak boleh. Khusus untuk perempuan yang sedang haid atau nifas, maka tambah. Jadi 4 plus 2, 6 plus khusus untuk perempuan hadhihi 6 yang tadi was-saumu qoblal inqita, berpuasa sebelum darahnya benar-benar berhenti. Ustaz, masih ada kecoklatan, tinggal kecoklatan tok, boleh nggak saya puasa? Nggak boleh. Sampai qassatul baydha, harus sampai ada cairan putih yang keluar sebagai tanda haidnya sudah putus. Jadi kalau subuh masih ada kecoklatan, ya, terus 5 menit setelah subuh, setelah adzan subuh, itu qassatul baydha, atau ada cairan putih yang menandakan bahwasanya haid itu sudah berhenti, maka tetap tidak boleh puasa. Tapi puasanya juga tidak harus diqadha. Harus diqadha puasa. Harus diqadha nomor badan. Haid harus diqadha apa tidak puasa? Diqadha. Kalau sholat baru tidak. Wa tamkinuz zauj minal istimta' bima baina surratiha wa rukbatiha walau bihail. Tidak boleh memberikan fasilitas kepada suaminya untuk menikmati
atau bersenang-senang istimta di area bima baina surratiha, dari pusar sampai lutut. Tidak boleh memfasilitasi suaminya. Suaminya juga tidak boleh, walaupun difasilitasi. Jadi haramnya di sini untuk istri dan suami. Istri dosa kalau dia memfasilitasi suami. Suami dosa juga walaupun difasilitasi istri. Walau bihail, walaupun itu ada penutupnya. Walau bihail. Walaupun dengan hail apa? Penghalang, okay. Ini istimta, istimta. Istimta itu jima maksudnya. Kalau memegang boleh apa tidak? Yang tidak boleh jima walau bihail, seperti mohon maaf dengan kondom, tidak boleh. Tetapi walamsu, kalau megang saja, megang boleh kalau dengan penghalang. Kalau ada penghalangnya, sarung atau pakaian, megang boleh. Ini harus diilmui. Yang tidak boleh tadi istimta dalam kurung jima. Tapi kalau megang-megang itu boleh kalau dengan penghalang. Ustaz, kalau megang tanpa penghalang tapi tanpa syahwat, boleh apa tidak? Haram, tetap tidak boleh. Jadi walaupun tanpa syahwat, tetapi tidak ada penghalangnya, kan tanpa syahwat gitu. Nggak apa-apa dong kalau nggak ada penghalang, tidak boleh juga. Jadi megang boleh kalau ada penghalang walaupun dengan syahwat. Kalau tanpa penghalang, tidak dengan syahwat, tetap tidak boleh. Qoblal ghusli, keharamannya sampai kapan? Sampai perempuan tersebut mensucikan diri. Sampai perempuan tersebut sudah mandi. Jadi contoh, sudah berhenti nih haidnya. Ya, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat dan lain sebagainya sampai dia mensucikan diri. Begitu juga dengan jima dengan suaminya, tidak boleh sampai mandi dulu. Kan sudah berhenti, sama. Boleh nggak sholat ketika belum mandi? Nggak boleh. Sama juga dengan istimta tadi, bersenang-senang dengan istri. Ya, insya Allah pada siang hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Kemarin ada pertanyaan dari Mas Abror, sekalian dibahas sekarang karena apa kemarin Mas Abror? Mandi jinabah dengan air hangat boleh, boleh. Air panas itu kan. Ke kolam renang aja boleh kok. Negur itu kan kemarin kita boleh. Atau di pemandian air hangat boleh juga. Boleh diinovasikan. Yang penting rukun-rukun syarat-syaratnya terpenuhi. Mencuci di mesin cuci, dicampur antara yang najis dengan yang tidak. Lalu langkah pertama diwas tanpa sabun, lalu dikeluarkan airnya. Lalu selanjutnya baru wash dengan sabun. Oke. Mencuci dengan mesin cuci, caranya bagaimana? Ya, pertama kita harus yakin ada najis dulu.
Harus yakin kalau yang kita cuci itu ada najisnya. Kalau nggak yakin, nggak ada najis atau tidak, ya hukumnya hukum asal, masih suci, cuci seperti biasa. Tapi kalau kita yakin ada najisnya, ya, maka caranya gimana? Karena kalau contoh kita sudah dalam mesin cuci sudah ada airnya, terus kita cemplungkan pakaian kotor, yang di salah satu pakaian itu ada najisnya. Kira-kira air yang dalam mesin cuci itu air sedikit atau air banyak? Sedikit. Ketika kena air, ketika kena najis, jadinya apa? Najis. Maka semua pakaian jadi najis. Apalagi habis itu disabuni. Ya, disabuni dan sedangkan sabun juga tidak menghilangkan najis. Kemana-mana jadi najisnya. Terus ada cara kedua. Pakaian dulu, terus yang pembuang air itu ditutup, terus diisi air. Sedangkan kita yakin di situ ada najisnya, maka kita nggak bisa memastikan najis itu hilang atau tidak dengan gerujukan air tadi, atau air kena najis atau najis yang kena air ketika digerujuk tadi. Karena bisa saja air sudah ngecembeng, terus habis itu baru yang najis kena air, atau najisnya mengenai air yang ngecembeng tadi, sehingga semuanya juga jadi najis. Maka caranya gimana agar kita tidak was-was? Kalau kita yakin ada najisnya kita pisahkan dulu. Kan sedikit itu pasti yang kena, pasti celana dalam. Kita pisahkan dulu, atau didahulukan dulu. Didahulukan, terus dibuka keran, sambil pembuangan air itu ngalir. Kita buka juga. Jadi air kena najis, terus ngalir, sehingga jadi suci. Baru setelah itu pakaian yang lain dimasukkan. Pakaian yang lain dimasukkan, mencuci seperti biasa. Tapi itu dengan catatan kita yakin kalau ada najis dalam pakaian kita. Kalau tidak yakin, tidak usah mengada-ngada, tidak usah ngada-ngada ngambu-ngambu gitu kan. Tidak usah seperti itu, karena kita dibebankan oleh syariat itu terhadap sesuatu yang pasti, yang pasti, agar tidak ada was-was. Jadi kalau dicampur terus diwas tanpa sabun dulu, itu tadi masih ada kemungkinan airnya jadi najis duluan, gitu. Karena kita nggak tahu air yang kena najis atau najis yang mengenai air ketika dicampur. Kalau air kena najis, nggak apa-apa. Kalau ya, ini najis, ada najisnya, terus kita siram air. Air yang sisa ini najis napa mboten? Tidak. Jadi ada perbedaan antara air ngerujuk najis sama najis nyemplung air. Kemarin sudah kita bahas. Kalau air ngerujuk najis, selama air bekasnya itu tidak berubah, maka dia tidak najis. Dia masuknya ke air bekas najis tetapi tidak berubah. Itu enggak najis, tetapi tidak boleh digunakan untuk toharoh saja. Tapi kalau air ngerujuk najis, airnya berubah karena najis ini tadi, nah ini baru najis. Jadi ada dua kondisi ketika air ngerujuk najis.
Najis dicemplungkan ke air, kena air, dan airnya sedikit, pasti najis. Tidak ada opsi lain. Nah, ketika pakaian dalam suatu tabung mesin cuci itu ada najisnya satu, terus kita gerujuk air, kira-kira najis yang di dalam mesin cuci ini kena air atau malah mengenai air yang sudah terkadung ngecembeng tadi. Kan bisa saja ini mesin cuci, najisnya di daerah sini, di atas, terus digerojok air, airnya di sini duluan, di sini dulu, setelah itu najisnya kena air, sehingga air ini jadi najis semua kalau dicampur, dan kita nggak bisa memastikan itu, malah was-was nanti. Maka caranya gimana ya? Dipisahkan. Atau tadi pakaian yang najis tadi kita dibersihkan dulu, nggak apa-apa dengan air yang masuk ke tabung itu nggak apa-apa. Entah dibuka atau ditutup pembuangannya. Kalau ditutup juga nggak apa-apa, tapi dilihat air bawahnya. Ketika setelah untuk merujuk najisnya itu berubah nggak? Oh nggak berubah, nggak apa-apa, cemplungin sekalian. Pakaian dalam tadi, karena air yang merujuk najis itu selama tidak berubah tidak najis. Oke. Setelah itu baru najis yang lain, pakaian yang dengan najis yang lain. Kira-kira tata caranya ngoten nggih. Laundry dan lain sebagainya mungkin nggih. Laundry syar'i ya, nggak usah aneh-aneh gitu kan. Selama pekerja laundrynya tidak bisa memastikan itu najis atau tidak, nggak usah mengada-ngada. Hukum asalnya hukum suci. Ada kan sekarang laundry syar'i, tata caranya aneh-aneh, padahal dia mengada-ngada sesuatu yang tidak pasti. Oke, ada yang lain? Oke, pertanyaan saya seputar tayamum tadi. Yang pertama, apabila kita tidak bisa memastikan adanya debu murni tadi, semisal kita naik gunung kemudian terjadi hujan kan tidak ditemukan debu, kemudian apakah ada langkah lain mengenai debu atau yang penting sholat kemudian mengkodok di waktu yang juga? Oke, nomor 2. Oke. Kemudian syarat tayamum tadi salah satu adalah memastikan adanya kiblat. Oke. Kiblat itu digunakan untuk sunat tayamum atau untuk menyediakan ketika tayamum dia sudah langsung sholat. Bukan Saya tadi kan harus memastikan kiblat di mana dulu. Itu gunanya kiblat itu apakah untuk membuat tayamumnya atau agar segera sholat tidak mencari kiblat lagi? Oh, ngaten. Oke. Untuk pertanyaan pertama, tidak ada opsi lain. Kalau tidak bisa menemukan debu, ya sholat, tetap sholat, tetapi nanti dikodok. Jadi yang sering terjadi, karena saya ada teman ketika hujan kan, yang penting dapat di pohon atau di mana berarti tidak ada debu. Berarti tidak usah tayamum kan? Ya, itu kondisinya fakitut tohuroin. Orang yang dalam kondisi tidak bisa nemu air dan debu. Fakit itu kan kehilangan. Tohuroin sesuatu yang bisa mensucikan. Air dan debu tadi. Maka kondisinya seperti orang yang sholat di kendaraan, sopirnya ramandek. Sedangkan syarat sholat fardu berdiri bagi yang mampu dan madhab kiblat. Maka ketika nggak bisa madhab kiblat, terus tidak bisa berdiri, gitu kan? Nggak mungkin kita berdiri di tengah-tengah bis itu. Maka tetap sholat, tapi nanti dikodok. Sama seperti itu tadi kejadiannya. Oke. Terus yang kedua tadi, syarat tayamum. Nah, jadi tayamum itu keringanan syariat yang berupa rukhsah atau keringanan. Keringanan itu logikanya tidak bisa
Ya, tidak bisa didapatkan kecuali setelah kondisi yang darurat. Jadi kondisinya harus kita pastikan darurat dulu. Ya, untuk dalam syariat, dalam fikih Syafi'i, kapan sudah masuk darurat gitu. Ya ketika sudah masuk waktu sholat dan sudah tahu kiblatnya. Kalau belum tahu kiblatnya dan belum masuk waktu sholat ya belum darurat, sehingga rukhsahnya belum bisa didapatkan. Jadi kondisi masuk waktu sholat dan tahu arah kiblat itu sebagai penanda bahwasanya kita sudah berada dalam kondisi yang darurat. Sehingga rukhsah atau keringanan tayamum itu bisa didapatkan oleh seorang mukallaf kita. Jadi sebagai itu saja. Sebagai penanda bahwasanya kita sudah dalam kondisi darurat. Sehingga rukhsahnya bisa didapatkan. Nggih, Pak Lurah lumayan nggih. Oh, nggih, coba. Sudah, Pak. Masih terkait yang tadi, kemudian di antara syarat tayamum yang lain kan harus niatnya tadi diiringi ketika sudah masuk sholat. Nggih, niat napa niku? Ketika Tayamum toh? Ketika niat diiringi sampai membasuh wajah. waktu sholatnya. Oh, waktu enggak ada. Rukun tayamum niku toh? Maksud saya ketika misalnya dia tayamum waktu duhur, kemudian sampai asar dia belum batal. Apakah kemudian harus menyiapkan tayamum waktu asar menjumpai arah kiblat atau mengulang tayamum? Artinya tayamum yang belum batal dibangun dulu guna waktu asar itu. Oh, tayamum itu rukhsah yang dhaifah, rukhsah yang ya, keringanan itu nggak bisa buat 2 kali maksudnya. Jadi cuma bisa digunakan untuk 1 sholat fardu. Jamaah harus tayamum lagi sama, nggih. Karena ada 2 fardu yang berbeda. Cuma bisa digunakan 1 kali ibadah fardu. Tayamum. Nggak boleh 2. Tapi untuk sholat sunnah bagaimana? Terserah. Sampai berapapun itu. Kalau untuk sholat sunnah. Tapi kalau untuk ibadah fardu cuma bisa sekali. Makanya ada jamak yang pertama dengan jamak sholat yang kedua. Itu kan maksimal waktunya kan seperti orang sholat 2 rakaat. Jadi memang ada space waktu. Jeda waktu. Yaitu ya digunakan untuk yang memang kehilangan air tadi. Tadi kan berarti ada selama ini kan belum tahu mengenai waktu dia bisa waktu sholat. Ini menghormati waktu sholat. Sehingga ada bagian. Nah, sementara ini kan berarti kita masih pada tayamum yang walaupun tadi ada perbedaan seperti itu. Berarti kan itu kan mengharuskan kita ngobrol. Nah, bagaimana kondisinya sekarang ini? Kita belum Pak. Sekarang bagaimana harusnya? Apakah dimaafkan atau seperti apa? Ya, saya juga kemarin tanya pada guru-guru saya. Ustaz, saya tanya ke Syekh, saya ini balik sudah semenjak SMP, tapi baru ngeh detail rukun sholat itu ketika kuliah gitu. Jadi ada berapa tahun itu kira-kira rukun sholat nih, kayak niat gitu kan kita kalau kita menghilangkan 1 rukun kan batal sebenarnya. Jangan itu udah bertahun-tahun, jangankan tayamum, sholat itu, wudu pun itu sudah bertahun-tahun kita sholatnya batal dan lain sebagainya. Kalau kata saya kami, walaupun di mazhab Syafi'i itu kita berusaha untuk mengqadha, tapi untuk hal tersebut kita taklid ke mazhab lain. Sebagai bentuk rahmah, kasih sayang kepada
umat. Sebagai kasih sayang, rahmat. Malah mungkin ya ada orang yang diberikan fatwa dikodok semuanya, itu malah bisa saja malah murtad gitu kan. Alhamdulillah. Saking ngabutnya. Jadi memang perbedaan khilaf ulama dalam masalah fikih itu dikatakan rahmat itu benar-benar rahmat gitu. Malah bukan untuk nyalah-nyalahke gelut gitu kan. Biduk kunut itu gelut dan lain sebagainya. Itu memang benar-benar rahmat. Karena kita itu opsi. Milih makan ayam atau sapi itu. Itu kan opsi. Nggak bisa kita milih makan ayam, teman kita milih makan sapi terus kita salahkan dia. Memang opsional sifatnya. Perbedaan ranah fikih. Fikih itu kan cabang. Kecuali akidah yang usul. Akidah pun ada akidah yang ijma, yang itu usul, dan akidah yang bentuknya furu'. Jadi ada cabang, ada furu'. Kalau furu' itu memang harus mindset kita harus benar. Perbedaan itu sebagai bentuk rahmatnya. Ya untuk keringanan kita juga sebenarnya. Gitu ya, kita sebagai yang pembelajar ini kan cuma bisa mengevaluasi terus tadabbur apa yang harus kita berikan kepada anak cucu kita, lingkungan kita. Jadi memandang lingkungan kita itu bukan menyalahkan akhirnya, tapi malah timbul rasa kasihan, rasa sayang. Jadi dakwah itu didasari oleh kasihan kepada sekitar kita, bukan gara-gara menyalahkan kowe salate salah dan lain sebagainya. Pondok kurang tahun. Kalau tak gitu nggih. Kabur semuanya. Malah timbul kesombongan juga. Sinau malah tidak tambah tawadhu, malah senengannya nyalah-nyalake, enggak kerasa dalam dirinya dia memupuk kesombongan. Wong yang dan lain sebagainya. Malah berbahaya bagi diri kita sendiri. Hasil dari kajian bukan tambah tawadhunya, tambah khusyuknya, malah tambah kemaki dan lain sebagainya. Kinten-kinten ngoten nggih. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.